datang lagi di podcast Putih Biru sama Bu Ilza di sini dan kita bakalan ngobrol sama bintang tamu yang menarik. Stay tune. Selamat datang lagi di podcast Putih Biru. Kali ini kita udah bersama dua bintang tamu keren kita nih. Halo Bu. Halo Wilza. Jadi di sini udah ada Bu Dewi Nurhayati. Beliau ini guru matematika yang sekaligus menjabat sebagai pembina OSIS di sekolah kita. Dan di sebelahnya itu udah ada Bu Neni Purnamasari, guru PKN sekaligus koordinator P5 di sekolah kita. Halo ibu-ibu keren, apa kabar nih? Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi maksud Wilza itu ngajak ibu-ibu keren ini ke sini tuh mau ngobrol-ngobrol nih. Oke, boleh. Ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lagi hangat, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi ya, apalagi 2024 ini kan kita tuh lagi gencar-gencar ya tentang demokrasi. Pertama, di bulan Februari kemarin kita udah mengadakan pemilihan presiden. Dan nanti pada tanggal 27 November kita bakalan ngadain lagi pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah seperti pilkada, gubernur, wali kota dan bupati. Nah, oke, jadi pertanyaan pertama yang bakalan Wilza tanyain ke ibu-ibu ini adalah tentang demokrasi. Wilza ini pengen tahu nih, sebenarnya konsep demokrasi di lingkungan sekolah itu seperti apa sih Bu Neni? Oke, sistem demokrasi sendiri kalau di ilmu kenegaraan ya Bu Wilza, demokrasi itu kan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ya, itu singkatnya gitu ya. Nah, sistem ini kita bawa ke sekolah gitu, dimana sebenarnya kalau di sekolah itu kan siswa itu kan memang udah diajarkan untuk kalau di dalam kelas ya, namanya adalah diskusi, menyampaikan pendapat, itu salah satu bentuk sistem demokrasi sederhana gitu kan. Terus dari mulai pemilihan ketua kelas mereka kan udah diajarkan tuh ya. Nah, nantinya ke pembiasaan demokrasi ini, demokrasi itu kan suatu sistem di mana menuntut keterlibatan partisipasi aktif seluruh siswa maupun guru dan para staf yang ada di sekolah itu gitu ya. Jadi menuntut seluruh elemen yang ada di dalam ekosistem sekolah itu untuk aktif berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, nantinya siswa-siswa ini akan diberikan pembiasaan atau pengalaman ya Bu Dewi ya. Pengalaman dalam merealisasikan sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Dimulainya dari sekolah. Jadi kita pihak sekolah ini pengen menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, cuman di lingkup sekolah. Artinya bahwa seluruh warga sekolah, baik itu siswa, guru itu tadi yang disebutkan Bu Neni, maupun staf itu mempunyai hak ataupun kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi mengambil keputusan ataupun ikut dalam kegiatan sekolah. Oke, jadi kalau ngambil kesimpulannya itu demokrasi di sekolah sama demokrasi secara umum itu sama pengertiannya, cuma karena kita di sini senternya adalah siswa, jadi dari siswa untuk siswa dan akan kembali ke siswa. Nah, kalau untuk di sekolah kita sendiri nih Bu Dewi, kira-kira bakalan ada nggak sih pesta demokrasi itu? Kalau pesta demokrasi sudah ada ya Bu Ilza ya. Awal kita masuk itu sudah ada. Pastinya awal kita masuk kita butuh ketua kelas ya. Iya, benar. Di lingkup yang kecil, kalau di dalam kelas kita siswa bisa secara langsung memilih pemimpinnya yang bakal menjadi pemimpin mereka di kelas gitu. Itu dalam lingkup kecil. Kemudian kalau insya Allah nanti di bulan November ini kita akan mengadakan demokrasi kembali nih. Tapi cakupannya lebih luas karena dia melibatkan semua siswa, seluruh warga sekolah. Jadi insya Allah di bulan November ini kita akan mengadakan pemilihan ketua maupun wakil ketua OSIS. Seru banget. Jadi lingkupnya itu cukup besar karena seluruh warga sekolah dilibatkan. Jadi ala-ala sistem pemilu pilkada kayak kemarin lah ya. Tuh udah pada denger kan kalau misalnya sekolah kita di bulan ini, bulan November bakalan ngadain pesta demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kira-kira kapan? Belum tahu, masih surprise tanggalnya. Belum, kita belum netapin tanggal. Belum netapin. Insya Allah di bulan ini ya. Nah, jadi minta doanya ya, semoga
pesta demokrasi kita berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Jadi jangan lupa dipantengin dan ditungguin terus kapan nih kira-kira kita bakalan ngadain pesta demokrasi. Betul sekali. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih pesta demokrasi di sekolah itu, Bu Neni? Pesta demokrasi ya Bu Wilza. Kalau kita main pesta kan berarti vibes-nya happy ya. Dan Iya, itu dirayakan oleh semuanya gitu ya. Dan itu berarti itu adalah hajat besar kita bersama. Iya, ya, Bu, benar. ya, gitu kan. Rame ya. Rame, gitu kan. Jadi kalau ngomongin pesta demokrasi itu adalah hajat kita bersama yang kita rayakan dalam menyuarakan suara-suara siswa ini, dimana siswa itu kan pasti punya voice ya. Iya, Suara benar-benar. didengar, terus choice, hak pilih Hak mereka pilih. untuk mereka pilih dan mereka gunakan, yang nantinya mereka tuh punya rasa kepemilikan terhadap sekolah ini gitu kan. Jadinya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan itu kita rayakan secara bersama-sama gitu. Pada pesta demokrasi itu sendiri. Pesta Nah, demokrasi. kalau ngomongin penting nggak penting, kira-kira seberapa penting sih pesta demokrasi itu diadakan di sekolah? Kalau ngomongin seberapa penting, penting banget ya Bu Wilza. Karena saking pentingnya itu, makanya kita ambil sebagai isu utama dalam pembelajaran P5 kita Oh, gitu ya. iya. Tema kita dalam P5 itu kan suara demokrasi ya gitu. Nah, di dalam suara demokrasi ini kita tuh mengajarkan akan pentingnya anak-anak untuk menyalurkan aspirasi mereka gitu ya. Terus kemudian mengajarkan hak milih dan dipilih gitu ya. Berarti anak-anak ini punya kesempatan untuk memilih dan juga dipilih. Berarti mereka, setiap dari mereka tuh punya kesempatan untuk mencalonkan diri, dan semuanya juga punya hak untuk memilih gitu. Terus kemudian kita juga sebagai ajang menyiapkan pemilih pemula pada kegiatan pemilu di negara kita nantinya kan. Karena apa? Anak-anak ini kan nantinya bakal bertumbuh lagi gitu ya. Ini kan kalau sekarang kan masih remaja awal ya. Gitu ya. Nah, nantinya kan akan menjadi remaja, terus kemudian di usia 17 mereka kan nantinya bakal jadi pemilih pemula ya. Nah, ini sebagai ajang untuk kita mempersiapkan dan membiasakan anak-anak ya sebagai pemilih pemula nantinya, biar mereka tuh nggak kaget dengan kegiatan pemilihan umum yang akan diadakan oleh negara ya. Jadi sama aja kita ini mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan menggunakan hak pilih mereka pada pilkada atau pilpres yang akan datang nanti. Sebagai cara upaya menyiapkan anggota masyarakat yang baik. Oke. Nah, jadi tadi kan Bu Dewi udah sempat nyinggung nih kalau kita bakalan ngadain pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di bulan November ini. Nah, kira-kira prosesnya itu bagaimana sih Bu, cara memilihnya itu? Di sini ada tahapannya ya Bu Willy. Oh ya. Pertama, pendaftaran calon. Jadi bagi siswa yang merasa punya kemampuan untuk memimpin, yang bisa memenuhi persyaratan, silakan untuk mendaftar. Kemudian selain itu nanti akan diadakan kampanye untuk menarik suara ya. Iya. Untuk menyampaikan ide-ide mereka, visi misi mereka gitu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya akan dilakukan pemilihan. Seperti pemilihan umum yang Pada umumnya aja ya ampun. Kemudian setelah itu dilakukan penghitungan suara, kemudian dilakukan Pelantikan. Bakalan seru banget ya, berarti ya bener-bener sama kayak pemilu dan pilkada pada umumnya. Aduh, jadi makin nggak sabar ya. Kira-kira kita nunggu. Aduh, Tunggu aja ya. Nah, boleh di-spill nggak sih kira-kira tanggalnya kapan nih? Nanti ya. Belum ya, belum bisa di-spill juga ya. Bulan November ini. Pokoknya bulan November ini ya. Banyak keseruannya ya. Kalau Bu Wilza sendiri aja nggak sabar, gimana kalian ya yang lagi mendaftarkan jadi kandidat-kandidat si ketua dan wakil ketua ini, ya Besok ampun. nanti diadakan debat kali ya. Iya, seru ya. Karena kita mengajarkan ya dalam P5 juga kita mengajarkan nantinya ada ini ya materi debat juga. Iya. Dimulainya dari skala di kelas dulu, terus nanti kita bawa ke umum. Gitu. Ya ampun, seru banget deh. Gak sabar ya nungguin itu. Nah, balik lagi tentang ketua OSIS. Di sini kan ketua OSIS berarti kedudukannya sebagai pemimpin siswa-siswa dari kelas 7, 8 dan 9. Nah, dari pandangan Bu Dewi sendiri sebagai pembina dan Bu Neni sebagai guru, sebagai warga sekolah, bisa nggak sih kasih tips nih untuk kita nih? Karena untuk Bu Wilza juga, karena kan pasti kita bakal milih nih sebagai guru, dan untuk anak-anak didik kita, pasti kan mereka nih butuh nih tips memilih ketua OSIS yang baik dan benar untuk jangka waktu 1 tahun untuk memimpin kita semua nih. Gimana nih? Betul banget. Jadi gini ya tipsnya nih. Gimana dari tipsnya? Ibu sendiri. Yang pertama,
pilihlah pemimpin atau seorang yang bisa mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang mempunyai komunikasi yang baik. Jadi mereka harus bisa menjelaskan ide-ide mereka dengan jelas. Ketiga, mereka harus yang mempunyai visi. Selain punya visi, dia bisa mewujudkan visi misinya itu. Oh, keren banget. Harus tahu ya visi Iya. misinya secara Harus jelas jelas. ya. Harus jelas ya. Ya sih itu. Itu ya kira-kira ya. Tuh, udah pada denger ya tips memilih ketua OSIS yang baik dan benar dari Bu Dewi dan Bu Neni. Ini ada pertanyaan terakhir dari Wilza. Kan kita nanti bulan ini, di bulan November ini kita akan mengadakan pesta demokrasi. Ya. Kira-kira harapannya itu sendiri apa sih untuk pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti? Harapan dari Iya. pesta demokrasi yang akan Harapannya. dilaksanakan di Iya. sekolah. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif dari anak-anak gitu. Jadi anak-anak lebih antusias untuk melaksanakan kegiatan pemilihan umum ketua OSIS ini gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu adalah anak-anak itu lebih baik melaksanakannya daripada tahun kemarin gitu. Iya. Pelaksanaan pesta demokrasi itu terlaksana lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, Dan iya. lebih efektif pastinya Iya, ya, iya, gitu iya. ya. Karena kalau kita belajar dari tahun sebelumnya ya gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, semoga nanti yang dihasilkan dari pemilihan ini adalah pemimpin yang bisa membawa perubahan. Iya, benar. Benar. Jadi muncul ide-ide baru. Ide baru untuk sekolah kita, membawa kemajuan, membawa suara rekan-rekan sekolahnya yang lain gitu ya. Dalam artian calon pemimpinnya yang harus dipilih adalah mereka yang punya kapabilitas, iya. gitu ya. Terus selanjutnya banyak banget ya. Iya. Gak apa-apa Bu, namanya kan kita Harapan berharap ya, untuk sekolah harapan. kita tercinta ini. Selanjutnya yang paling ingin saya ini harapkan dan ingin terwujud adalah anak-anak lebih paham tentang peran mereka dalam sistem demokrasi, baik itu di sekolah maupun di masyarakat gitu. Gitu sih ya. Gitu ya harapannya. Bu Dewi ada yang mau ditambahkan tentang harapan untuk sekolah kita? Harapannya mudah-mudahan untuk kedepannya OSIS itu lebih giat lagi. Amin. Dan ada kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan insya Allah sekolah kita jadi lebih maju lagi. Oke. Amin. OSIS maju, sekolah maju. Ya ampun, gak kerasa udah ngobrol-ngobrol banyak dan bermanfaat banget. Jadi makin gak sabar untuk nungguin November nanti. Dan sampai sekarang Bu Wilza juga belum dikasih tahu sama mereka berdua ini tanggalnya kapan. Makanya kita sama-sama nunggu dan harus siap untuk terlibat pada hajat besar yang akan kita lakukan di sekolah ini. Dan semoga apa yang mereka harapkan tadi itu menjadi kenyataan, dan untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin, yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, itu udah pasti yang terbaik. Oke? Jadi jangan lupa untuk gunakan hak pilih kalian pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti. Oke, dengan berakhirnya obrolan kita hari ini, berakhir pula podcast kita kali ini. Makasih banyak yang udah nontonin, dan jangan lupa stay tune untuk podcast kita berikutnya. Makasih Bu Neni dan Bu Dewi. Dadah.